Iya, selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 ya. Minggu lalu kan kita sudah bahas materi tentang energi kinetik ya anakku ya. Kita udah bahas energi kinetik. Hari ini kita akan bahas tentang materi yang kedua yaitu energi potensial ya. Energi potensial. Energi potensial simbolkan dengan EP, satuannya Joule ya. Nah, di sini saya punya benda. Ini benda yang sama ya nak ya. Ini benda yang sama nih. Itu benda yang sama. Tapi benda yang sama ini pertama dia tidak punya ketinggian, kemudian diangkat, diangkat. Nah, dengan Bapak katakan misalnya begini. Ini tidak punya energi potensial. Ini punya energi potensial. Energi potensialnya makin besar. Energi potensialnya makin besar. Nah, jadi dari situ pun harusnya anak-anak Bapak udah tahu ya, bahwa energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena dia punya ketinggian. Iya, jadi karena dia punya ketinggian. Misalnya lampu, buah kelapa, buah durian, punya ketinggian kan dari tanah kan, acuannya tanah ya, itu dia. Ini nggak ada ketinggian, berarti hanya sama dengan nol, energi potensialnya juga sama dengan nol. Nah gitu dia. Ini makin besar, makin besar, makin besar energi potensialnya. Jadi pengertian energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda dilihat dari posisinya. Posisinya. Dalam hal ini itu ketinggian yang disimbolkan dengan H, satuannya meter. Nah, jadi yang berikutnya adalah energi potensial itu bagaimana cara mencarinya, besar energi potensial? Atau Pak, dari mana sih kita tahu kalau dia punya energi potensial? Nah, jadi kalau contohnya misalnya ini jatuh lah. Ini pohon misalnya ya, ini buah jatuh, ini tanah. Tanahnya nanti bentuknya jadi begini ya. Nah, makin besar energi potensial, makin tinggi dia jatuhnya, ini makin dalam nanti. Makin tinggi dia jatuhnya, ini tanahnya makin dalam ke bawah. Nah, gitu. Itu membuktikan bahwa dia punya energi, gitu dia. Besar energi potensial itu sendiri dapat dicari dengan EP itu W kali H. Berat benda ini. Berat benda. Kali ketinggiannya. Nah, ingat berat benda ya. Berat benda Newton. Ketinggiannya meter. Jadi W kali H atau Newton meter. Ingat minggu lalu Newton meter itu, ini kita satuan ya. Newton meter itu sama dengan Joule. Jadi satuan dari EP itu juga nanti adalah Joule. Atau karena mengingat bahwa W itu adalah massa kali gravitasi, maka EP juga dapat dicari dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Gravitasi itu nanti bisa kamu genapkan 10 ya, tapi terkadang di soal juga dibuat 9,8, gak apa-apa. Massa nanti satuannya harus kilogram nakku ya. Gram itu berarti harus kamu konversi. Ketinggian nanti kalau menggunakan kilometer harus menggunakan meter ya nakku ya. Gak boleh menggunakan kilometer, sentimeter. Harus menggunakan satuan internasional. Nah, kita lihat contoh soal lah ya. Bapak pikir ini nggak terlalu susah untuk kita pahami. Hanya mengalihkan saja nanti. Lebih susahnya energi kinetik hitung-hitungannya ya. Ini energi potensial jauh lebih gampang ya. Nah, misalnya begini. Contoh soal nih. Ini benda nih digantungkan, katakan lampu lah ini ya. Tapi besar kali ya masanya ya. Benda lah ya, jangan lampu ya. Masanya 1500 gram. Punya ketinggian 10 meter nih dari tanah. Pertanyaannya EP-nya berapa? Nah kan EP-nya kan tadi gampang. EP-nya massa kali gravitasi. Cuman ini nggak boleh gram, harus kilogram. Bagi 1000 ya. Bagi 1000 berarti dapat 1,5 kilo. Iya, berarti di sini 1,5 kilogram kali 10 meter per sekon kuadrat. Tadi gravitasi ya. Ketinggiannya 10 meter nakku. Iya. Nah, jadi dapat berapa nih? 150. Ini kilogram meter per sekon kuadrat kan Newton. Kali meter, Newton meter. Itu 150 Newton meter. Atau sama dengan 150 Joule. Itu energi yang dia punya. Nah, ini biasa ya. Kayak Bapak ya, biasa buat soal ya.
Misalnya EP sama dengan 20 kilojoule. Pak, apakah harus ini dirubah? Harus dong. Kilojoule itu harus jadi joule. Kali 1000. 20 kali 1000. Dapat berapa? 20.000 joule. Massa 5 kilo. Ditanya H. Nah, tadi kan rumusnya adalah EP sama dengan massa gravitasi ketinggian. Kan gitu ya. Nah, sekarang EP-nya berapa? EP-nya kita udah dapat 20.000. Massanya 5 kg. Ini Newton meter atau joule ya. Ini 10 meter per sekon kuadrat. Kali ketinggian. Ini yang ditanya. Tadi kilogram meter per sekon kuadrat itu kan Newton nih. Ini Newton meter ya. Atau joule ya. Sama aja ya. Biar tahu dulu kau bagaimana cara mematikan satuannya ya. Nah, jadi kan tadi nih Newton meter. Newton meter sama dengan joule. Bapak coret Newtonnya ya. Ini kalau Bapak kalikan kan dapat 5 kali 10 kan. Kilogram meter per sekon kuadrat. Ingat nih waktu kelas 7 awal. Kilogram meter per sekon kuadrat itu Newton. Berarti sama dengan 50 Newton ya. Jadi ini bisa Bapak coret ya. Nah, berarti tinggal meter. Jadi 20.000. 5 kali 10. 50 kali H. Ini tinggal meter ya. Berarti H-nya sama dengan 20.000 bagi 50. Coret-coret. Dapat berapa? 400 ya. 400 meter. Jadi dia dapat 400 meter. Gampang kan? Lebih gampang energi potensial kan? Berarti ketinggiannya adalah 400 meter. Atau kalau mau mencari ketinggian, kita bisa rumuskan H sama dengan EP per massa kali gravitasi. Ya, H adalah EP per massa kali gravitasi. Nah, kita lihat soal yang berikutnya. EP-nya katanya 0,5 kilojoule nih. Wah, berarti sama dong dengan 500 joule. Gampang ya? Tinggal ngubah dong. H 2 meter, tanya massa. Udah, berarti EP sama dengan massa gravitasi ketinggian. EP-nya kan udah dapat nih 500. Ya kan? Massanya itu yang dicari. Ya kan? Gravitasi kan 10 nakku ya. 10. Ketinggian berapa ya? Ketinggian 2 meter kan? Nah, ketinggian 2 meter kan? Itu yang ditanyakan massa ya. Nih, massa. Jadi 500 joule sama dengan ini berapa? Mass M kali 20 ya. 2 kali 20 ya. Ini tadi apa? Meter per sekon kuadrat ya. Nih, berarti 20 ya. 20 meter kuadrat sekon kuadrat ya. Ini ya. Atau nanti satuannya tinggal kilogram gitu aja ya. Nah, berarti untuk cari massanya, oke, perhatikan satuannya ya. Tapi sebenarnya nggak ribet-ribet juga dengan satuan ini. Nanti langsung aja kalau massa satuannya berarti nanti kilogram gitu nak ya. Tapi biar kamu tahu ya. 500 Newton meter. Ini ya sama dengan M kali 20 meter kuadrat sekon kuadrat. Tahu dari mana tadi ini ya? Tadi meter kali meter. Nah, tapi nanti dalam penghitungannya nggak usah ribet-ribet kali dengan satuan. Tapi kau harus tahu itu ya. Nah, berarti di 500 Newton tadi apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Ini meter. Sama dengan massa kali 20 meter kuadrat sekon kuadrat. Lihat di sini. Meter kali meter kan meter kuadrat nih. Coret ya. Ini ya. Ya kan? Berarti kan tinggal kilogram. Nah, jadi satuan massa kan adalah berapa? Adalah kilogram kan? 500 kilogram sama dengan 20 M. Berarti massanya sama dengan 500 bagi 20. 500 kilogram bagi 20 ya. Saya coret-coret. 50 bagi 2 dapat 25 kilogram. Itu dia anakku ya. Nah, sekarang ini suatu benda bermassa M. Ini agak soal cerita ya. Berada pada ketinggian H, memiliki EP sebesar EP.
apabila massanya dijadikan 2 kali semula, ya, dan tingginya dijadikan 4 kali semula. Berapa EP-nya sekarang? Ngerti ya? Jadi tadi kan massanya M. H-nya H, EP-nya EP. M2-nya sama dengan 2 kali semula. Dijadikan massanya 2 kali semula, tingginya dijadikan 4 kali semula. Berapa EP-nya sekarang? Nah, anakku, ini perbandingan, anakku ya. Ini perbandingan. Jadi lain kali kalau ketemu soal-soal seperti ini Bapak kasih, langsung aja masukkan. Buat ke perbandingan. EP1 berbanding EP2. EP1 berarti M1 kali G kali H1 per ini M2 kali G kali H yang kedua. Nah, jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, ya, dimana katanya dijadikan 2 kali, itu perbandingannya, ini gravitasi coret. EP yang pertama katanya EP kan, EP yang kedua dicari kan. Nah, di soal begitu ya, EP katanya. Massa yang pertama M, H yang pertama H, massa yang kedua 2 kali M, ini 4 kali H. Nah, gitu dia. Jadi massa M yang kedua kan 2 kali M nih, 2M1. Nah, M-nya bisa coret, H-nya bisa coret. Nah, berarti yang dapat ini 1 per 2 kali 4, 8. Berarti EP per EP2 sama dengan 1 per 8. Kali silang, nakku. EP2 kali 1, EP2. 8 kali EP berarti 8 EP. Ah, begitu dia. Ya, oke, sekian dulu tentang arah energi potensial. Nanti didengarkan dengan baik. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanya.